Pemerhati ekonomi dan politik Arief Mirjaya menilai Danantara jelas merupakan sentralisme kapital yang berpotensi menjadi safe haven korupsi. Arief menyebut Danantara yang dibentuk berdasarkan revisi ketiga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang juga menetapkan bahwa kerugian BUMN tidak lagi dianggap sebagai kerugian negara akan menyentralisasi kapital dari semua cabang-cabang produksi yang penting yang menurut Undang-Undang 1945 dikuasai oleh negara yang jumlahnya mencapai 15.000 triliun rupiah. Apakah sentralisasi kapital dalam BPI Danantara dapat memberikan dampak negatif terhadap pemerataan ekonomi dan akses daerah terhadap distribusi kekayaan negara? Apakah banyak potensi penyalahgunaan wewenang dan korupsi yang mungkin muncul dalam BPI Danantara? Untuk membahasnya kami terhubung dengan ekonom Bung Hatta. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Hatta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait Danantara, Bung Hatta, apakah sentralisasi kapital dalam Danantara memberikan dampak negatif terhadap pemerataan ekonomi dan akses terhadap distribusi kekayaan negara, Bung? Oke, sekarang kita lihat dulu BPI Danantara itu apa gitu ya. BPI itu kan Badan Pengelola Investasi ya, Danantara, Daya Anagata Nusantara. Eh, Daya itu energi, Anagata itu masa depan, Nusantara itu tanah air ya, Indonesia Nusantara. Nah, em, ya mungkin dibuat filosofinya begitu ya dan antara. Jadi kemudian BUMN yang eh, punya aset yang sangat besar ya. Ada 7 BUMN ya, State Owner Enterprise ya, seperti PLN ya dan seterusnya ya, Pertamina dan seterusnya, atau bahkan yang dari tambang itu Antam ya kalau tidak salah. Itu kemudian disatukan ya, dikonsolidasikan sehingga kemudian nilai aset under manajemennya itu kalau tujuh tujuh perusahaan saja BUMN yang besar-besar tadi yang selama ini sangat menguntungkan ya, itu disatukan bisa 600 miliar dolar ya. Bahkan disebutkan bisa sampai proyeksinya sampai 900 miliar dolar. Bisa sampai 15.000 triliun ya, 15.000 triliun. Itu 5-6 kali lipat dari APBN kita sekarang ini. Em, jadi dia mengkonsolidasikan, ya, menyatukan dari BUMN yang tadi ter apa eh, eh, terpecah ya, terpecah. Lantas apa bedanya dengan Kementerian BUMN gitu ya? Kan eh, apa Kementerian BUMN itu kan juga juga memiliki kewenangan terhadap keseluruhan BUMN begitu kan. Ya, tentu ada ada perbedaan ya, ada perbedaan sendiri di bawah Danantara dengan Kementerian BUMN. Ya. Eh, Satu hal yang kemudian Danantara ini dia bisa sangat bersifat komersial ya, beda dengan Kementerian BUMN ya. Tidak begitu nampak ya, tidak begitu nampak. Nah, kalau BPI ini itu nanti akan sangat nampak apa sifat komersialnya itu. Nah, jadi itu ya, jadi dia mengkonsolidasikan aset BUMN yang dalam beberapa sektor itu ya, ada energi kelistrikan Pertamina ya, ada pertambangan ya, dan seterusnya dikonsolidasikan menjadi satu sehingga kemudian asetnya begitu sangat besar ya, yang disebut dengan aset under management, bisa sampai 600 sampai 900 miliar dolar ya. Em, Kalau kita lihat datanya
yang 600 miliar dolar itu misalnya itu ada BRI ya, termasuk ada, jadi ada sektor perbankan, komunikasi, Telkom Indonesia, ada Main ID, yang tadi ada, yang di dalamnya itu ada Antam ya di dalamnya sebelumnya. Terus kemudian ada INA, Indonesia Investment Authority ya. Memang INA atau Indonesia Investment Authority ini masih masih terpisah ya. Kita tahu INA ini sebenarnya seperti SWF ya, Sovereign Wealth Fund ya. Eh, jadi dia kemudian menampung menampung apa investasi-investasi dari pihak pihak manapun ya, pihak asing maupun dalam negeri ya, baik itu eh, baik itu dari pemerintah maupun swasta. Terus kemudian dilakukan apa eh, dilakukan investasi ya, diinvestasikan kemudian ke sektor-sektor yang dianggap memberikan keuntungan. Apa sih yang dimaksud BPI dan antara ini? Bahasa lain yang digunakan kemudian itu adalah super holdings, ya, super holdings. Jadi perusahaan yang ini digabung menjadi satu, jadi dikonsolidasikan tadi itu. Nah, eh, apa sih target konsolidasi itu gitu ya? Disatukan itu targetnya apa? Ada banyak, kalau dari versi pemerintah itu ada banyak benefit yang kemudian eh, mereka mereka proyeksikan ya, yang mereka harapkan didapatkan ya. Yang pertama tadi bisa kemudian mengoptimalkan. Jadi aset yang begitu tambun, yang begitu besar sampai 600-900 miliar dolar itu kemudian bisa mendulang, ya, mendulang sumber-sumber pendanaan baru, gitu ya. Jadi dengan aset yang begitu besar, maka kemudian bisa eh, mencetak surat utang, ya obligasi misalnya, ya, menambah surat utang baru yang kemudian diinvestasikan, dia punya aset, ya, terus kemudian dijadikan kolateral, jadikan agunan, dan kemudian dari situ kemudian mereka bisa mencetak yang namanya surat utang atau obligasi. Ya. Nah, obligasi tadi dilakukan untuk apa? Untuk financing ya, pembiayaan sektor-sektor yang dianggap menguntungkan, gitu ya. Nah, itu eh, versi pemerintah ya, mendulang cuan ya, mendulang benefit. Eh, yang kedua ada eh, targetnya hampir sama ya, yaitu bagaimana kemudian mendapatkan dana segar ya, dana dana baru ya, yang kemudian itu bisa diinvestasikan ke sektor-sektor yang dianggap lebih strategis dan menguntungkan oleh negara, gitu ya. Eh, apa dengan cara apa? Nah, sumber dana segar itu bisa melalui, kalau tadi yang pertama ada disebut dengan eh, ada istilah dengan leverage, ya. Yang kedua adalah yang disebut dengan privatisasi, ya. IPO, jadi menjual saham, ya, menjual saham BUMN tadi yang sudah disatukan dalam, dikonsolidasikan dalam yang namanya dana negara, dijual sahamnya, ya, initial public offering, ya, sahamnya kepada pihak swasta, baik itu domestik maupun asing. Kami mencatat eh, dari 7 misalnya, dari 7 eh, BUMN tadi ya, kalau 7 BUMN ini, yaitu Bank Mandiri, BNI, BRI, Main ID, Pertamina, PLN, dan Telkom Indonesia, eh, dari 7 state on enterprise, dari 7 perusahaan yang dimiliki oleh negara ini, itu masih ada 3 BUMN yang itu saham, kepemilikan sahamnya itu masih 100% dimiliki oleh pemerintah. Apa itu? Yang pertama adalah Main ID, yang kedua adalah Pertamina, yang ketiga adalah PLN. Nah, yang 100% milik pemerintah ini, ketika dia kemudian dilebur ke dalam satu yang namanya Danantara, jadi satu kan dalam Danantara atau dikonsolidasikan tadi itu, maka yang tadinya 100% ini sangat
ya sangat terbuka, kemudian dia tidak lagi menjadi 100% dimiliki oleh pemerintah. Bayangkan Pertamina misalnya, ya. Pertamina itu dalam dalam 1 tahun dia bisa memberikan kontribusi kepada pemerintah mencapai 500 triliun, ya 500 triliun itu memberikan kontribusi kepada pemerintah. Kalau itu kemudian di IPO-kan atau sahamnya kemudian dijual kepada publik gara-gara kemudian dia disatukan atau dilebur menjadi satu dalam Danantara, ya akhirnya kan yang menikmati keuntungan yang 500 triliun tadi bukan lagi pemerintah. Siapa? Swasta. Nah, ini apa uh, resiko ya yang muncul dari uh, ingin mendapatkan sumber pendanaan baru demi apa? Demi investasi ya, reinvestasi kembali ke sektor-sektor yang dianggap produktif tadi, yaitu mengorbankan ya, mengorbankan apa? Mengorbankan keuntungan yang sejatinya itu sangat pasti dimiliki oleh negara gitu. Begitu. Jadi ini sangat sangat berbahaya ya, privatisasi ini tadi. Dan risiko lanjutnya ketika kemudian privatisasi itu dilakukan, maka apa? Maka selama ini pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah melalui BUMN itu bisa hilang. Pelayanan publik yang itu dimandatkan kepada BUMN itu bisa hilang. Kenapa? Karena sudah berubah menjadi kepemilikan swasta. Kepemilikan swasta. Jadi itulah kemudian risiko-risiko yang bisa muncul ya di tengah benefit yang dirasa oleh pemerintah itu menguntungkan. Justru resikonya itu sangat besar ya, akan merugikan negara itu sendiri tadi ya, termasuk tentu saja juga merugikan rakyat secara langsung ya. Bayangkan dari Pertamina, bayangkan 1 tahun itu dia kontribusi kepada negara itu sampai 500 triliun ya. Baik dalam bentuk pajak ya, dalam bentuk dividen ya, dan seterusnya ya. Nah, kira-kira begitu Mas Anggi. Yang tadi telah Anda paparkan Bung Atta terkait resiko, dan kali ini apakah banyak potensi juga penyalahgunaan wewenang serta korupsi yang mungkin bisa saja muncul dalam Danantara mengingat revisi Undang-Undang BUMN yang menghapuskan anggapan kerugian BUMN sebagai kerugian negara, Bung? Ya, ini memang tidak lepas dari track record ya pejabat-pejabat di Indonesia ya. Dan kita tahu sebagian menteri yang ada di dalam kabinet sekarang ya itu diduga kuat tersangkut dengan kasus KKN ya. Jadi dari situ saja kita sangat apa sangat ya istilahnya itu uh, ada kemungkinan besar itu kemudian bisa bisa ada disebut dengan mismanagement ya. Artinya ada penyalahgunaan ya, ada peluang korupsi di sana gitu ya. Terlebih kemudian konon melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 itu kemudian kerugian yang menimpa Danantara itu bukan lagi disebut dengan kerugian negara gitu ya. Nah, itu kan banyak pihak mengatakan itu adalah salah satu cara untuk mengelak dari eh, apa mengelak dari yang namanya KPK gitu ya. Jadi dengan track record dengan rezim sekarang gitu ya, dengan menteri-menterinya yang masih diduga kuat ada keterlibatan dengan KKN, maka banyak pihak-pihak yang mengatakan seperti ini atau khawatir yang seperti itu gitu. Itu memiliki alasan yang sangat kuat gitu, kekhawatiran tadi itu. Nah, ini belum lagi misalnya kasus pagar makan laut gitu ya, yang akhirnya kok bisa berbalik arah gitu ya. Itu bagaimana kemudian kasus yang sudah hampir nyata dianggap melanggar hukum tiba-tiba kemudian kok bisa berbalik arah gitu ya. Nah, inilah
apa eh, secara personal kemudian ada permasalahan kepercayaan gitu ya dari para otoritas yang mengelola itu. Yang kedua kemudian secara secara konseptual juga bermasalah gitu ya. Secara konseptual juga bermasalah. Jadi eh, seperti itulah ya. Jadi resiko secara personal secara policy makernya juga bermasalah, secara konseptual juga bermasalah. Sehingga kemudian kalau kami memproyeksikan justru ini bukan mendulang keuntungan ya. Justru secara langsung nanti akan mendulang kerugian ya, dampak negatif ya bagi negara secara langsung maupun masyarakat. Kira-kira begitu Mas Anggi. Lantas, menurut Anda, Bung Hatta, apakah tidak ada mekanisme pengawasan yang lebih transparan dan ketat sebelum pembentukan Danantara mengingat pengalaman buruk masa lalu seperti BLBI maupun IMDB, Bung? Walaupun kenyataannya diinformasikan katanya siapapun bisa mengaudit Danantara ini katanya. Iya, em, kita pernah kejadian di Garuda. Garuda itu hasil auditnya tiba-tiba kok jadi untung gitu ya. Terakhir kemarin juga ada perusahaan apa itu ya eh, yang rugi tiba-tiba untung juga gitu ya, untung besar. Itu yang terjadi gitu. Eh, itu satu hal ya. Pengawasan itu satu hal. Mengawasi mengawasi policy makernya gitu ya. Dan meskipun kemudian itu policy makernya, pemimpin-pemimpin CEO-nya segala macamnya itu adalah orang-orang yang amanah, misalnya kita asumsikan mereka adalah orang yang amanah, tapi secara konseptual juga bermasalah. Konseptual dan antara ini bermasalah gitu dalam rangka mendorong ekonomi Indonesia gitu ya. Salahnya apa tadi? Bagaimana kemudian dia melakukan reinvestasi gitu ya, divestasi dan kemudian juga melakukan reinvestasi. Itu kan skema-skema rekayasa keuangan ya yang dianggap kemudian bisa mendorong perekonomian oleh rezim sekarang kan yang diinginkan menjadi 8%. Tetapi itu kan mengorbankan kepemilikan negara gitu ya. Mengorbankan kepemilikan negara. Kalau kemudian terjadi yang tadi IPO tadi. Ya. Jadi kalau kemudian Pertamina ya tadi ada Main ID ya terus kemudian ada PLN yang 100% itu adalah milik pemerintah. Itu kemungkinan besar tidak lagi menjadi eh, milik pemerintah nantinya itu nanti. Nanti bisa kita lihat lah nanti bagaimana laporan-laporan tahunan, laporan-laporan keuangan yang akan dibuat oleh Danantara ya. Itu sudah sangat jelas merugikan negara secara langsung. Sangat jelas merugikan negara secara. Jadi kalau kemudian pengawasan itu tadi efektif katakanlah gitu ya. Policy makernya, CEO-nya itu adalah orang-orang yang amanah, tetapi konseptual dan antara itu bermasalah gitu. Bahkan tujuannya pun bermasalah. Apa nih? Mendorong pertumbuhan ekonomi. Gitu ya. Kita lihat pertumbuhan ekonomi yang tertinggi di dunia siapa? Amerika. Apakah Amerika dengan pertumbuhan ekonomi terbesar di dunia itu kemudian selesai persoalan persoalan kemiskinannya, persoalan distribusi harta kekayaan yang sangat unequal gitu ya? Kan nggak selesai itu. Tidak kurang dari sekitar 35 sampai 40 juta orang di Amerika itu kemudian harus bergantung makannya dengan yang disebut dengan food stamp, ya. Kupon makan gratis itu gitu. Itu Amerika dengan pertumbuhan ekonomi yang tertinggi di dunia. Terus kita itu hanya sekitar 1 triliun dolar ya pertumbuhan ekonominya. Amerika itu bisa sampai 25 triliun dolar pertumbuhan ekonominya. Cina misalnya 19 triliun dolar. Selesaikah persoalan kemiskinan di sana? Apakah persoalan inequality di sana juga selesai? Tidak selesai. Jadi targetnya itu bukan pertumbuhan ekonomi. Jadi letaknya adalah pada distribusi harta kekayaan, distribusi harta kekayaan.
Sudahlah konsep mendorong ekonominya itu salah, dan target pertumbuhan ekonomi itu sendiri salah gitu. Jadi salah prioritas gitu ya, salah prioritas. Yang jadi masalah saat ini adalah kenapa banyak orang yang miskin. Kenapa negara kita dalam persoalan makan bergizi gratis saja susah mencari dananya? Ya. Itu karena distribusi harta kekayaan bermasalah. Gitu ya. Karena distribusi harta kan yang bermasalah. Jadi eh, apa sekali lagi, hampir dari sisi manapun ya, dan antara ini kami melihat sangat berisiko tinggi ya, merugikan negara bahkan rakyat secara langsung. Kami kira begitu, Mas Anggi. Dan menurut Anda apakah Danantara nantinya akan dikelola secara profesional serta bebas dari intervensi politik agar tidak beresiko yang tadi juga telah Anda paparkan menjadi sumber masalah ekonomi seperti yang terjadi di negara lain, Bu? Ya, kalau kemudian dari sisi personal tadi ya, dari sisi personal itu dia amanah ya. Tapi dari sisi konsep bagaimana? Itu yang kami lihat tadi apa tidak menyelesaikan juga gitu ya. Perlu diketahui ya, ada seorang menteri BUMN tidak salah dulu ya. Nama beliau dulu adalah Tanri Abeng ya. Tanri Abeng. Beliau mengatakan begini, tiga tiga S. Jadi ini adalah idenya, salah satu ide dari Tanri Abeng. Eh, ada istilah 3S ya, strukturisasi. Strukturisasi itu bagaimana kemudian tadi disatukan gitu ya, disatukan di apa tadi dikonsolidasikan, terus kemudian diprofitisasi, artinya kemudian bagaimana caranya agar BUMN itu menarik, menawan gitu ya, sehingga kemudian menghasilkan keuntungan, baru kemudian diprivatisasi. Nah, ini sebenarnya sangat mirip dengan apa yang digagas oleh Pak Tanri Abeng ini. Jadi strukturisasi, profitisasi, dan privatisasi. 3C, gitu ya, 3C. Jadi kami menduga kuat ini sebenarnya tidak jauh dari apa yang dikatakan oleh Pak Tanri Abeng. Nah, sehingga kemudian eh, kalau kemudian tadi katakanlah amanah, sosok personal, tapi ini justru nanti amanah untuk melegalkan aset negara itu hilang dari kekuasaan negara. Kira-kira itu amanah yang baik apa tidak? Dia jujur, markas kami itu di sini nih. Dia jujur kepada musuh, markas kami di sini nih. Itu kan jujur yang tidak tepat gitu. Dia amanah tetapi perbuatannya salah. Kira-kira begitu gitu. Amanah tapi perbuatannya salah. Yang terjadi apa? Kemungkaran akan semakin besar, kerugian akan semakin besar gitu. Jadi eh, apa inilah ya, di balik Danantara ini ya, di balik Danantara ini yang kita khawatirkan ya, dampak negatifnya. Itu sih, Mas Agi, satu hal ya Gi. Jadi di zaman Pak Jokowi sendiri itu sudah ada eh, holding sektoral ya. Jadi eh, BUMN itu kemudian yang berada dalam satu sektor yang sama itu kemudian disatukan. Ya. Ada sektor eh, perkebunan, kehutanan, ya. Ada sektor tambang ya, yang kemarin itu eh, apa tadi yang saya sebut tadi itu kalau lupa saya ya, Antam ya, yang kemudian berubah menjadi Main ID ya. Ada holding perkebunan, kehutanan, semen, pupuk. Nah, itu disatukan ya, di zaman Jokowi ya, sebut dengan holding sektoral. Nah, sekarang ini itu lebih lebih besar lagi gitu ya. Ya. Makanya disebut dengan super holding. Gitu. Dia bukan holding sektoral ya, tetapi super holding.
Nah, maka aset yang kemudian dikelola, aset under management itu akan semakin besar, ya, akan semakin kambuh. Dan harapannya tadi juga akan mampu menarik atau mendapatkan dana segar yang juga begitu besar. Dan dari dana segar yang begitu besar tadi itu kemudian diinvestasikan kepada sektor-sektor yang penting tadi, sehingga kemudian mendorong mendorong apa? Mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 8% sebagaimana diinginkan oleh rezim. Jadi seolah-olah persoalan ekonomi kita itu adalah pertumbuhan ekonomi. Jadi ada tadi bisa kita mengurai persoalan mengurai persoalan ekonomi super holding atau danantara ini tadi. Mulai dari sosok personalnya, ya, policy makernya yang kemudian eh, eh, kita sangat meragukan, ya. Ada intervensi politik dan segala macam nanti di sana, ada mismanagement dan seterusnya. Yang kedua kemudian konsepnya itu sendiri yang bermasalah, konsep dan antaranya itu. Yang ketiga kemudian target, itu pertumbuhan ekonomi, gitu ya. Eh, Minimal dari 3 titik itulah kemudian kita bisa melihat apa persoalannya, ya, atau titik kritisnya yang perlu kita lihat lebih jauh, lebih dalam, lebih tajam, uh, yang berpotensi besar memunculkan kerugian, ya, baik negara secara langsung maupun masyarakat. Begitu, Mas Anggi. Baik, jazakallah Bung Hatta untuk maparannya terkait Danantara ini. Semoga kita jadi semakin yakin bukan permasalahannya tadi ya Bung Hatta, pertumbuhan ekonomi semata, tapi tadi distribusi ekonomi yang lebih ditekankan. Jazakallah sekali lagi Bung Hatta untuk maparannya pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Ilhava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.